Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya akan membahas tentunya lain dari yang lain. Saya akan ambil dari tweet atau Twitter X ya, dari One Football Malaysia yang dalam postingannya beberapa hari yang lalu mereka menunjukkan cover bahwa One Football Malaysia ini membahas mengenai persepak bolaan dari Thailand, di mana beliau menulis cover yang berjudul bahwa Madam Pang ini keberatan dengan banyak orang yang mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah melampaui Thailand. Nah, dari cuitan ini banyak orang-orang yang kemudian membalas dari cuitan-cuitan yang ditampilkan oleh One Football Malaysia ini. Diantaranya adalah salah satu yang menuliskan balasan dari cuitan yang ditampilkan oleh One Football Malaysia ini, yang menyatakan bahwa itulah memang karakter dari persepak bolaan di ASEAN, di mana negara-negara maju seperti Argentina, kemudian Eropa, di Belanda, Spanyol, Inggris, itu dalam rangka persaingan di negaranya masing-masing itu memang persaingan dalam hal prestasi. Jadi mereka tidak mempersalahkan siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih kuat, ya. Semua dibuktikan oleh persaingan prestasi untuk di negara-negara yang sudah maju persepak bolaannya. Sedangkan kita di ASEAN, ya, kita ini di ASEAN ini, dari beberapa negara ini, kita terkadang masih terbelakang dalam pemikiran terhadap persepak bolaan, di mana memang kita banyak lebih mengandalkan kepada adanya pengakuan. Jadi masing-masing negara, Vietnam, Thailand, Malaysia, ya, Filipina, Singapura, masing-masing ingin mendapat pengakuan bahwa mereka adalah negara-negara yang sepak bolanya baik. Lain dengan Eropa. Eropa itu bukan pengakuan, bukan suatu pengakuan dari negara lain dianggap itu persepak bolaan mereka lebih baik, tapi lebih kepada masalah bagaimana meningkatkan prestasi sepak bola di negara-negara lain. Ya, contohnya kita Indonesia saja, kita sudah sekarang ini sudah merombak dari sistem sepak bolaan kita untuk ke arah yang lebih baik ke depannya, di mana kita bukannya kita ingin keluar dari AFF, ya, kejuaraan yang diselenggarakan di ASEAN ini, tetapi kita sekarang ini menjadikan Piala AFF ini sebagai ajang untuk bisa kita meraih ke Piala Asia dan Piala Dunia. Jadi bukannya kita harus mati-matian di Piala AFF untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemenang, tidak. Karena memang Piala AFF yang akan datang ini bukan merupakan suatu piala yang dikalenderkan oleh FIFA, jadi tidak menaikkan peringkat apa-apa. Nah, justru itu sekarang ini kita Indonesia sekarang ini sudah merubah mindset pemikiran persepak bolaan ASEAN. Ya, kita sudah mengarah kepada bagaimana kita bisa bermain di AFF, kemudian kita juga bisa mengikuti dari kualifikasi Piala Asia, kemudian Piala Dunia dari hasil bermain di AFF tersebut, ya. Jadi kita bukannya mengharapkan pengakuan dari negara lain kita juara AFF. Nyatanya Singapura saja berapa kali juara AFF, ya, kemudian Thailand, mereka sulit sekali untuk menembus kepada Piala Asia, terlebih Malaysia. Jadi menurut saya
Sekarang mulailah kita rubah mindset pemikiran kita, ya. Kita rubah mindset pemikiran kita ini, bagaimana ajang-ajang yang ada di Asia Tenggara ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita untuk kita ikut kepada turnamen yang lebih besar dan internasional. Nah, jadi pikiran kami bahwa banyak orang yang menyatakan bahwa ini lebih hebat Vietnam, ini lebih baik Thailand, ya. Kemudian juga Malaysia, ini nggak ada gunanya menurut kami, ya. Selama kita tidak bisa tim kita menunjukkan tim nasionalnya bisa masuk ke Piala Asia, kemudian juga ke Piala Dunia. Nah, ini yang perlu sekali untuk kita pikirkan bersama. Mindset pemikiran kita ini harus kita rubah. Jadi kita tidak lagi harus mencari pengakuan dari negara lain, tetapi kita lebih kepada prestasi kita yang harus kita kejar di kualifikasi Piala Dunia, baik itu Piala Dunia U20, kemudian Piala Asia U23 dan Piala Dunia Senior. Karena memang kalau kita sudah padukan itu semua, bisa pemain muda bermain di senior, kemudian dalam satu turnamen di Asia umpamanya pemain muda itu bisa kita pakai lagi, sehingga ada target jangka panjang yang pembinaan ini betul-betul kita harapkan, ya. Jadi bukannya kita ingin mendapat pengakuan saja. Kalau ingin mendapat pengakuan saja, undang saja, ya. Malaysia undang aja ke Jakarta, ke GPK, lawan tanding menang, kemudian nanti undang lagi Thailand, lawan tanding menang, kemudian undang lagi Vietnam, sehingga kita mendapat pengakuan. Jadi bukan itu, ya. Dalam negara-negara yang sudah maju sepak bolanya, bukan pengakuan yang mereka cari, tetapi prestasi mereka, sehingga pada saat kualifikasi Piala Dunia sampai kepada Piala Dunia, mereka tuh selalu ada di dalam setiap turnamen tersebut. Sedangkan kita, ya kita ribut saja di wilayah ASEAN ini, ingin mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Ini satu mindset lama yang perlu kita rubah. Dan sekarang Indonesia sudah mulai merubah itu. Dari mindset itu kita nggak perlu lagi omongan orang di ASEAN kita timnya jelek atau lebih bagus Thailand atau lebih bagus Vietnam. Tapi yang jelas sekarang ini kita sudah masuk kepada fase-fase ke Piala Dunia. Kalau Indonesia besok tanggal 6 dan tanggal 11 ini bisa berdua memenangkan pertandingan melawan Irak atau Filipina, maka di Asia Tenggara otomatis Indonesia akan masuk ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi bukannya nyinyir yang mereka selalu gaungkan di Twitter dan sebagainya. Media-media juga sama, ya. Seperti harusnya mereka membangun, ya, persepak bolaan mereka. Ambil satu contoh, misalnya Indonesia, boleh silakan aja yang positifnya diambil sebagai contoh agar tim di Asia Tenggara ini bisa bersaing, gitu. Ya, jadi bukannya ingin mendapatkan pengakuan, Thailand ingin mendapatkan pengakuan, begitu ada komentar bahwa Thailand sudah didahului Indonesia, kemudian ya ngamuk, marah, seperti menulis di cuitan di Twitter, di TikTok dan sebagainya. Ini bukan itu, ya. Jadi coba kita rubah mindset kita rubah mindset pemikiran persepak bolaan kita. Ya, kita tiru negara-negara yang sudah maju. Mereka tidak pernah bersaing masalah tentang mendapatkan pengakuan, tidak ada gunanya menurut mereka. Yang penting mereka bisa masuk ke fase-fase Piala Dunia, kemudian kualifikasi Piala Asia dan sebagainya, dan mereka bisa menangkap pertandingan tersebut. Nah, itulah, ya, itu salah satu tanggapan dari Gerbang 7 tentang Madam Pang yang merasa keberatan kalau Indonesia ini dikatakan melebihi dari Thailand, bahwa sebenarnya Indonesia tidak ada hal-hal yang ingin seperti itu. Kita sedang fokus kepada Piala Dunia Senior dan juga fokus kepada Piala Dunia U20 yang akan datang. Cuma itu saja, ya. Jadi fokus kita ke situ, ya.
kita boleh mengikuti turnamen-turnamen seperti AFF dan sebagainya hanya sebagai pertandingan trial saja bagi kita untuk bisa nanti ke depannya pemain-pemain muda ini sudah terbiasa bermain di laga-laga nasional dan internasional. Jadi itu menurut pendapat kami, silakan Anda tulis kolom komentar tentang Madam Pang keberatan kalau Indonesia dikatakan sudah melebihi dari Thailand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.